Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak untuk kesempatan belajar dimanapun kalian tinggal. Hari ini Panispa akan menerangkan mengenai tentang materi bersikap demokratis yang terdapat pada tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 159. Sebelum masuk pada materi, apa itu demokratis, kita simak tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 159. Refleksinya adalah ada tarikh ataupun sejarah Nabi Muhammad SAW terhadap kekalahan perang Uhud yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Beliau dalam peperangan perang Uhud, gambarannya kira-kira seperti ini. Sebelum Nabi berangkat ke perang Uhud, Nabi mendapatkan berita bahwa kaum musyrikin akan menyerang dan membalas dendam dari kekalahan mereka pada perang Badar tahun kedua Hijriyah. Nabi bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau, bahasanya kira-kira seperti ini. Bagaimana nih? Musuh akan menyerang. Apakah kita akan keluar menyambut mereka, ataukah kita akan tetap berada di Madinah untuk mempertahankan kota ini? Sebagian mengusulkan tetap di Madinah, tapi sebagian besar, apalagi anak-anak muda yang berapi-api berkata, kita akan keluar menghadapi musuh. Melihat pergerakan musyawarah tersebut dan terlihat lebih banyak pendukungnya mengharapkan ingin keluar. Nabi walaupun sebenarnya ingin tetap bertahan di Madinah, Nabi mengikuti kehendak mereka. Saat Nabi memakai pakaian perang, sebagian menyesal. Mereka berkata, kita rasa kita gak harus memaksa Nabi. Sampai salah satu sahabat mengatakan, kita lebih baik bertahan di Madinah. Tapi pada akhirnya, Nabi keluar memilih perang sampai dipastikan kaum muslimin kalah sekitar 70 orang yang syahid. Ya, selesai peperangan memang dari sebagian besar para sahabat ada penyesalan sedikit, harusnya kita tahan dan tidak harus perang. Dalam fenomena kehidupan kita terkadang kita tidak harus kekeh terhadap perencanaan yang belum maksimal, terhadap tindakan-tindakan yang nantinya malah justru akan terjadi gegabah yang menjadi bumerang untuk kita sendiri. Kita masuk dalam tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin, maka oleh sebab rahmat minallahi dari Allah, lintalahum, linta engkau berlaku lembut atau bijak lahum kepada mereka. Dalam tafsir ini menerangkan, menjelaskan contoh lembut Nabi Muhammad SAW dalam karakternya. Ya, Nabi mengikuti musyawarah walaupun tidak sepakat atau tidak sepenuhnya setuju. Setelah perang, Nabi tidak memaki-maki mereka sebab kekalahan perang, tapi tetap memelihara ucapannya, tetap sederhana, menjaga perasaan mereka, tidak kesal, bahkan seperti kecewa. Kenapa Nabi tidak marah? Sebab Allah mencurahkan rahmat ke dalam hati Muhammad. Semakin besar rahmat Allah di dalam hati Nabi, semakin rendah hati Nabi, kata-katanya semakin terpilih, mengindahkan, meneduhkan, sikapnya bijaksana dan toleransi. Walau entah seandainya engkau menjadi fadhon ghalidho, kasar dalam ucapan, al-qalbi juga berhati kasar, keruh, atau berhati jahat. Karena dalam kehidupan ini ada orang yang bahasanya kasar secara kulturalis atau lokasi objektif, kondisi objektif, namun sebetulnya hatinya lembut. Ya memang seperti galak tapi justru memperjuangkanmu. Yang kedua, ada orang yang bahasanya lembut tapi di belakang menusuk. Terlihat akrab, berbicara tertata, retorik, namun justru menjerumuskan. Bisa jadi justru jika Nabi berhati jahat,
beride-ide busuk, saklek, ngeyel, tidak ada toleransi, menjenuhkan. La yanfaddu, sesungguhnya mereka, para sahabatnya, akan menjauh dari Nabi Muhammad, min haulik, dari sekitar Nabi Muhammad. Jadi tidak akan pernah ada yang dekat. Tapi kan Nabi tidak seperti itu. Pasti banyak orang yang meninggalkannya ketika Nabi mempunyai hati jahat, ide busuk, saklek, ngeyel, tidak toleransi. Dan berikut juga dengan pengikut-pengikutnya akan menjauh. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW terpelihara dari dua sifat. Yang pertama, uswah, suri tauladan. Yang kedua, akhlakul karimah, dan akhlak yang terpuji. Ada yang mencoba berbalik arah atau licik ketika peperangan itu. Lalu dia membelot, cari aman. Ada yang ditugaskan berperang untuk membela kaum muslimin, tapi lari dari posisinya. Karena apa? Ia ingin mendapatkan harta rampasan perang. Maka Allah berfirman terhadap orang-orang yang seperti itu di muka bumi ini, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastagfir lahum, dan mohonkan ampun kepada Allah terhadap kealpaan dan keterbatasan mereka. Tidak sedikit dalam kehidupan ini menghadapi kewajiban apapun, baik sifatnya hablu minallah atau hablu minanas, baik komunikasi langsung terhadap Allah, contohnya diantaranya sholat, atau hablu minanas dalam konteks sosial. Justru malah dia membelot dari mandat-mandat, cari aman, dan dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Lari dari posisinya atau cari aman, merasa paling capek sendiri, berdalih atas nama kebebasan atau ingin bebas. Jika kalian melihat pemandangan seperti ini dalam kehidupan kalian, maka maafkanlah mereka dan mohon ampun kepada Allah atas keterbatasan mereka. Usai peperangan itu banyak yang mati, namun juga memang ada yang melanggar. Maka kepada yang melanggar itu, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastagfir lahu, dan mohon ampun kepada Allah. Sekalipun demikian, jangan bosan kepada orang-orang yang cari untung sendiri, cari aman sendiri, yang malah membelot cari aman, yang kalah oleh hawa nafsunya, lari dari posisinya cari aman, merasa paling capek sendiri, berdalih atas nama kebebasan atau ingin bebas. Wasawwirhum, dan janganlah bosan ajak untuk bermusyawarah fil amri, dalam perkara apapun. Sebetulnya pengalaman Nabi dalam kasus ini, perang Uhud, musyawarah ini tidak berhasil, dalam arti hasil perang tidak sesuai dengan ide musyawarah yang berakhir kekalahan. Maka Allah berfirman, tidak, walaupun hasil musyawarah itu tidak kamu setujui secara penuh, atau ada yang mengganjal di hatimu namun sudah disepakati sepihak, jangan dianggap musyawarah ini buruk. Tetaplah kita terima ketetapan ini sambil bergeser kepada takdir yang lain. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastagfir lahu, dan mohon ampun kepada mereka atas ide-ide yang terkesan yang kekeh, memaksakan kehendak. Tetap jangan tinggalkan mereka. Wasyawwirhum, dan jangan bosan, ajaklah bermusyawarah fil amri, dalam perkara apapun. Ajak, rangkul, dan berikan pemahaman kepada mereka. Jadi apa arti musyawarah? Musyawarah terambil dari kata sawaro, yang artinya mencari madu dari sarang lebah. Pertanyaannya, bisakah Anda mencari madu dari sampah? Jawabannya tidak. Atau Anda mencari di kolam air? Tentu jawabannya tidak. Maka jika mencari madu, maka carilah di sarang lebah. Artinya, saat akan melakukan musyawarah, jangan mintai pendapat pada sembarang orang. Apa maksudnya sembarang orang? Yang pertama, tidak makan kecuali yang bagus. Musyawarah atau memintai pendapat sebelum musyawarah, carilah orang-orang yang bisa mengambil hikmah. Yang kedua, jika ia hinggap di suatu tempat, ia tidak merusak. Jadi, carilah orang-orang yang tidak merusak suasana, bisa mengendalikan diri. 3. Menghasilkan hal-hal yang sangat manis dan bermanfaat. Orang-orang yang dimintai pendapat adalah orang-orang yang mencerahkan lagi mencerdaskan.
Yang keempat, dia tidak mengganggu kecuali diganggu. Artinya dia tidak mengedepankan hawa nafsunya, tapi mengedepankan keimanannya. Yang kelima, dan sengatannya adalah obat. Artinya memang pola komunikasi atau seni berkomunikasi ini ada orang-orang tertentu dari segi kultur itu memang bahasanya tidak seperti pada umumnya, tapi dengan bahasanya itu justru kita mendapatkan obat, mendapatkan vitamin, mencerdaskan dan mengedukasi justru, sekalipun memang bahasanya pahit. Artinya jika kamu bermusyawarah dengan orang ini, ia punya madu. Jangan jadikan orang yang Anda minta saran menjauh dari madu. Maka hindarilah komunikasi dengan orang yang pertama kritis dan tidak memperhatikan adab dan akhlak. Jadi dia kritis itu persoalan hawa nafsunya saja. Tapi ketika dia memenuhi kebutuhannya, dia menghindari kebutuhan-kebutuhan itu padahal dia mempunyai kewajiban. 2. Mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan hati dan merusak suasana. 3. Berkata kasar, jorok, atau tidak berpendidikan. Yang keempat, menjenuhkan dan menjengkelkan. Yang kelima, tidak konsisten. Yang keenam, urakan dan tidak bisa dikontrol. Yang ketujuh, merasa paling lurus sendiri, paling benar sendiri, paling pintar sendiri. Maka jika Anda bertemu dengan pemandangan yang demikian, berilah pemahaman dan fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastagfir lahu, dan mohon ampun kepada Allah, wasyawwirhum, dan jangan bosan ajak mereka bermusyawarah, artinya tetap menjadikan dia sahabat fil amri, dalam perkara apapun. Musyawarah yang seperti apa yang diperhatikan di sini? Fil amri, dalam perkara apapun, persoalan tentang kemasyarakatan. Jadi bukan persoalan ketuhanan. Tauhid kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cermin ketika sholat berjamaah, ketika kita sholat berjamaah, itu hampir rata-rata tidak ada makhluk yang tersinggung atau manusia yang tersinggung. Sekalipun di sampingnya adalah anggota dewan, di sampingnya adalah petani, di sampingnya rakyat jelata atau bahkan elitis. Karena ketika sholat kita menghadap Allah dan mengeluarkan, membuang atribut-atribut kita, kehormatan-kehormatan kita, karena yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebut dengan sholat khusyuk adalah sholat yang berdampak dalam kehidupan. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Fa'idha, maka apabila azamta, sudah bulat tekad, teguh hati, panceg, betul-betul sudah berusaha, fatawakkal Allah, berserah diri kepada Allah. Catatannya, berserah diri itu setelah berupaya. Jadi jangan bilang tawakal, berserah diri tanpa adanya upaya. Itu namanya mati konyol. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang berserah diri setelah memaksimalkan berupaya. Sesungguhnya yang menuntaskan, menentukan, menetapkan kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia berupaya, hasilnya bagaimana Allah. Maka patawakal Allah, orang-orang yang berserah diri setelah maksimal berupaya. Di tafsir tadi, silahkan Anda simpulkan, Anda rangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.